Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkul Fauzi, nomor BP 1911082011 dari lokal TRPL 2B, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang database paralel di mata kuliah basis data. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang parallel database. Parallel Database Management System adalah DBMS yang diimplementasikan pada paralel komputer, yang mana terdiri dari sejumlah node atau prosesor dan memori yang saling terhubung menggunakan jaringan super cepat. Sistem ini berusaha sebaik-baiknya untuk memanfaatkan arsitektur mikroprosesor paling modern, menggunakan solusi yang berorientasi software untuk pengelolaan data. Selanjutnya, tujuan dari database paralel ini ada permasalahan DBMS konvensional, yaitu A. Waktu akses disk yang tinggi, dan B. Database dengan ukuran yang sangat besar tidak dapat didukung menggunakan satu sistem. Selanjutnya, PDMS Parallel Database Management System adalah satu-satunya solusi yang mungkin untuk meningkatkan bandwidth I/O melalui parallelis dan untuk menyimpan database dalam jumlah yang sangat besar di dalam satu sistem. Selanjutnya, keuntungan paralel DBMS. Keuntungannya yang pertama yaitu performa tinggi, meningkatkan throughput dan mengurangi waktu respon. Dan yang kedua, high availability, menggunakan replikasi data. Dan yang ketiga, extensibility, dapat diperbesar kapasitasnya serta ditingkatkan kecepatan secara linear. Selanjutnya, arsitektur paralel DBMS, yaitu yang pertama shared memory. Keuntungannya yaitu yang A, simplicity dan load balancing, dan permasalahannya yaitu pada harga dan limited access dan low available. Dan inilah langkah kerja dari shared memory. Dia membutuhkan 3 CPU, CPU 1, CPU 2, CPU 3, dan shared disk. Selanjutnya, arsitektur paralel DBMS 2, yaitu shared disk. Keuntungannya di biaya, extensibility, load balancing, dan availability. Dan permasalahannya yaitu higher complexity dan potensial complexity. Dan inilah langkah kerja dari shared disk. Dari dia menggunakan shared memory, ada beberapa shared memory dari shared disk ini. Selanjutnya, arsitektur paralel DBMS 3, yaitu shared nothing. Keuntungan dari shared nothing ini yang pertama yaitu cost, dan yang kedua extensibility, availability. Permasalahan yang pertama itu kompleks dan penambahan yang membutuhkan database. Yang selanjutnya yaitu arsitektur paralel DBMS 3. Ini langkah kerja dari shared nothing, yaitu membutuhkan beberapa CPU, memori, dan disk. Selanjutnya yaitu teknik paralel database. Data allocation, metode untuk menyimpan database ke dalam beberapa disk yang berbeda guna untuk memastikan proses input-output secara paralel yang efisien. Selanjutnya, 3 strategi partitioning atau fragmentation. Yang A yaitu round robin, tuple KI disimpan ke partisi ke I mod N, di mana N adalah jumlah partisi. Yang B, hashing. Hashing mengaplikasikan fungsi hash untuk beberapa atribut
guna memberikan nomor partisi atau rank partitioning. Dan yang C-nya yaitu rank partitioning, yaitu mendistribusikan tabel berdasarkan nilai dari beberapa atribut. Selanjutnya perbandingan strategi partitioning. Inilah tabel dari perbandingan strategi partitioning. Itu ada round robin, headsink, dan rank. Ini ada sequential scan, point query, rank query. Seperti tabel yang udah ada ini. Selanjutnya itu penggunaan data fragmentation, yaitu memaksimalkan performa sistem. Yang kedua, meminimalkan waktu respon dan memaksimalkan throughput. Dan yang terakhir, problem dari penggunaan data fragmentation ini, distribusi data yang tidak seimbang membuat partisi yang tidak seragam sehingga akan mengganggu atau mengurangi manfaat pada load balancing. Selanjutnya ada query paralelisme. Interquery paralelisme secara paralel dari beberapa query yang dihasilkan oleh beberapa transaksi yang berjalan secara bersamaan. Intra-query paralel ini terdapat dua macam, yaitu interoperator dan intraoperator. Interoperator ini mengeksekusi operasi dari point query pada beberapa sensor secara paralel. Dan sedangkan intraoperator ini beberapa operator direct dieksekusi oleh beberapa prosesor, di mana masing-masing prosesor bekerja mengerjakan sebagian subset dari keseluruhan data. Selanjutnya level paralel. Coarse grained parallel mesin komputer dengan tipe ini terdiri dari sejumlah kecil prosesor dengan kemampuan tinggi. Dan massively parallel atau fine grained parallel. Disebut dengan mesin komputer dengan tipe ini memanfaatkan ribuan prosesor kecil. Dan inilah gambaran arsitektur interkoneksi. Ada bus, mesh, dan hypercard. Seperti yang tadi gambar ini. Selanjutnya isu-isu pada paralel DBMS. Yang pertama itu partisi data atau data partitioning dan pemrosesan query secara paralel atau parallel query processing. Tipe-tipe query database yang umum yaitu sequential scan, point query, dan rank query. Selanjutnya perancangan paralel system. Beberapa isu dalam perancangan paralel system dibutuhkan mekanisme untuk memasukkan data dari sumber eksternal secara paralel guna menangani masuknya data dalam jumlah yang sangat besar. Kelenturan untuk terjadi kegagalan pada prosesor atau disk. Yang pertama itu kemungkinan terjadinya kegagalan beberapa disk atau prosesor pada paralel system lebih tinggi. Dan yang kedua, sistem masih bisa beroperasi, mungkin dengan performa yang menurun ketika terjadi kegagalan. Dan yang ketiga yaitu redundancy, dapat dicapai dengan menyimpan tambahan kopi untuk setiap data pada prosesor yang lain. Selanjutnya perancangan paralel sistem 2. Harus ada dukungan untuk pengelolaan data dan perubahan skema secara online. Contohnya, pembentukan indeks dalam database berukuran terabyte membutuhkan waktu beberapa jam atau hari. Bahkan pada parallel system perlu untuk mengizinkan pemrosesan yang lain untuk tetap dapat dilakukan bahkan ketika indeks sedang dibentuk. Ide dasarnya yaitu pembentukan indeks melacak perubahan-perubahan dan juga diperlukan dukungan untuk proses repartitioning secara online dan perubahan skema atau distribusi secara bersamaan dengan proses lainnya. Baiklah,